video yang kali ini kita akan membahas materi persamaan trigonometri berelasi. Persamaan trigonometri yang kedua. Ya, persamaan trigonometri yang kedua itu nanti menggunakan aturan sudut relasi. Jadi ketika kita menjumpai soal dengan persamaan sin X sama dengan cos alfa, kemudian cos X sama dengan sin alfa, sekan X sama dengan kosekan alfa, kosekan X sama dengan sekan alfa, tan X sama dengan kotan alfa, dan yang terakhir kotan X sama dengan tan alfa, maka untuk menyelesaikan atau menentukan nilai X ini berapa adalah dengan aturan sudut relasi. Kemudian yang terakhir kita gunakan aturan yang persamaan trigonometri sederhana. Jadi salah satu ini nanti akan diubah ya, diubah jadi kedua ruas menjadi sama. Ubah kedua ruas menjadi trigonometri yang sama. Prinsipnya seperti itu. Kalau ketemu sin dengan cos maka harus diubah jadi trigonometri yang sama. Nah, tentunya itu pernah kita pelajari di kelas 10 dulu ya. Kita mengingat kembali bahwa di dalam kuadran itu terdapat berbagai aturannya. Misalkan di kuadran pertama ya, ada alfa dan ada 90 derajat min alfa. Ketika kita mencari nilai trigonometrinya di kuadran 1 bisa menggunakan langsung alfa atau 90 derajat dikurangi alfa. Atau di kuadran kedua ada 180 derajat dikurangi alfa, 90 derajat plus alfa, atau yang di kuadran ketiga 180 derajat ditambah alfa, atau bisa menggunakan dengan 270 min alfa. Dan yang terakhir di kuadran 4 360 dikurangi alfa atau 270 plus alfa. Biasanya yang kita pakai adalah yang alfa 180 min, 180 plus, dan 360 min. Ketika menggunakan 180 dan 360, maka nilai trigonometrinya tetap ya, tidak berubah. Ketika ditanya sin, ya yang dicari sin. Tetapi kebalikannya, ketika yang kita pakai adalah 270 dan 90, maka akan berubah ketika kita menghitung. Nah, perubahannya adalah seperti ini. Ketika kita mencari sin, maka ketika menghitung dengan 270 ya, ini salah, dan 90 derajat menjadi cos atau sebaliknya. Sekan menjadi kosekan, tangan dan menjadi kotangan. Contohnya seperti ini ya. Ketika kita gunakan sin 90 derajat dikurangi alfa, maka sama saja kita sedang menghitung cos alfa. Contoh ya. Ketika ada sin 90 derajat dikurangi 30 ya. Itu sama saja kita menghitung karena dicarinya sin dengan 90, sin itu dengan cos ya. Maka menjadi cos alfa, alfanya di sini 30, maka cos 30. Bisa kita buktikan sin 90 kurangi 30 itu sin 60 ya, sama saja. Di sini cos 30 derajat. Sin 60 setengah akar 3, cos 30 setengah akar 3. Nilainya sama. Contoh soal yang pertama berhubungan dengan persamaan trigonometri sudut relasi. Kita bisa lihat nilai X yang memenuhi persamaan sin 2x sama dengan cos 50 derajat, di mana X berada pada rentang 0 derajat sampai 90 derajat. Nah, kita lihat persamaannya sin 2x dan cos 50 derajat dan intervalnya. Ini akan kita perhatikan dengan baik. Ini yang sebelah kiri sin, yang sebelah kanan cos, dan sin dan cos bertemu, maka bisa kita selesaikan dengan aturan relasi ya. Prinsipnya adalah yang pertama berarti kedua ruas harus dijadikan persamaan trigonometri yang sama. Kalau sin semua, cos semua. Kita bisa memilih mau merubah yang mana, boleh sin, boleh cos.
Untuk lebih mudah, yang kita ubah adalah yang sudah ada derajatnya ya. Ini yang akan kita ubah. Cos ini akan kita ubah menjadi bentuk sin. Kita tuliskan bahwa sin 2x itu adalah cos 50 derajat. Nah, biar sama berarti kan cos ini kita ganti ya menggunakan aturan relasi. Kita tahu bahwa 50 derajat itu adalah hasil dari 90 derajat dikurangi 40 derajat ya. Maka kita bisa membacanya sebagai cos 90 derajat dikurangi alfa. Kalau ada cos 90 derajat dikurangi alfa, maka sama saja kita sedang menghitung sin alfanya adalah 40 derajat. Nah, kita bisa lihat ya, sin 2x sama dengan sin 40. Kalau sudah sampai ke tahap sini, kedua ruasnya bentuknya sama, sin semua, maka kita selesaikan dengan menggunakan persamaan trigonometri sederhana. Berarti ini sebagai x, ini sebagai alfanya. Ada dua ya penyelesaiannya. 2x sama dengan alfanya 40 derajat plus k kali 360 derajat. Kemudian penyelesaian yang kedua, 2x sama dengan 100 ya, 180 derajat dikurangi 40 derajat plus k kali 360 derajat. Kita sederhanakan berarti di sini x, di sini berapa? 20 derajat yang k-nya menjadi perkalian 180 derajat. Untuk yang di sini x-nya adalah yang ini kita kurangkan menjadi 180 kurangi 40, maka 140 ya. 140 dibagi 2 adalah 70 derajat plus k kali 180 derajat. Baru kita coba k-nya 0, maka x-nya adalah 20 derajat plus 0 kali 180 derajat. X sama dengan 20. Memenuhi enggak interval sini? Memenuhi. Maka kita tulis M. Kita coba untuk K sama dengan 1. Maka X-nya adalah 20 derajat plus 1 dikali 180 derajat. Nah, kita hitung X sama dengan 20 ditambah 180 yaitu 200 derajat. Nah, 200 derajat ini tidak berada di interval 0 sampai 90. Maka dia tidak memenuhi. Kalau sudah tidak memenuhi berarti stop untuk uji K. Kita ke yang satunya. Kalau K-nya sama dengan 0 di sini, maka X adalah 70 derajat plus 0 kali 180 derajat, yaitu X-nya ketemu 70 derajat. Berada di interval 0 sampai 90, maka memenuhi. Untuk K sama dengan 1, itu maka X-nya ini 70, K-nya 1 dikali 180 derajat. Kalau kita jumlahkan, hasilnya adalah 250 derajat. Nah, 250 derajat ini tidak berada pada interval 0 sampai 90. Maka ini KM. Kesimpulannya, nilai X atau himpunan penyelesaian yang memenuhi persamaan tersebut adalah 20 derajat dan 70 derajat. Kita ke contoh soal yang kedua. Diketahui suatu persamaan sin Y dikurangi 60 derajat sama dengan cos 2Y, di mana ini Y itu berada pada 0 derajat sampai 90 derajat. Kemudian di sini yang ditanyakan adalah tentukan nilai tan kuadrat Y plus 10 derajat adalah. Nah, kita lihat yang ditanya adalah tan kuadrat Y plus 10 derajat. Sama saja kita harus mengetahui Y-nya berapa. Nah, Y berapa di sini bisa kita cari dengan persamaan yang ada di soal ini. Sin Y min 60 derajat sama dengan cos 2Y. Satunya sin, satunya cos. Maka harus kita ubah. Sin dengan cos itu ketemu ketika kita gunakan aturan sudut relasi. Ya, maka akan kita ubah biar satu trigonometri di dalam persamaan ini. Kita tuliskan terlebih dahulu. Di sini ada sin Y dikurangi 60 derajat, itu hasilnya adalah cos 2Y. Nah,
Di sini yang akan kita ubah adalah yang cos 2y-nya. Menjadi sin y dikurangi 60 derajat. Boleh yang sin juga nanti diubah menjadi cos, boleh. Yang saya ubah di sini adalah cosnya. Kita tahu bahwa cos akan berubah menjadi sin ketika menggunakan 90 derajat atau 270 derajat. Kita pakai yang paling kecil yaitu 90 derajat min, yaitu di kuadran 1. Cos 2y itu sama saja kita sedang membaca nilai sin dari 90 derajat dikurangi 2y, gitu ya. Nah, kan ketika sin 90 derajat dikurangi 2y itu kan sama saja kita sedang menghitung cos 2y. Ini sebagai alfanya. Nah, nanti bisa dibuka lagi di aturan sudut relasi. Ya, karena keduanya sudah sin ya di sini, maka bisa kita selesaikan dengan aturan persamaan trigonometri sederhana. Kita anggap, karena kita mencari y ya, kita anggap di sini sebagai x-nya, di sini sebagai alfanya. Nah, sama ya, untuk persamaan sin itu ada dua penyelesaian. Penyelesaian yang pertama, maka y dikurangi 60 derajat itu sama saja dengan 90 derajat min 2y plus k kali 360 derajat. Untuk yang kedua, y min 60 derajat itu kan sama saja dengan 180 derajat ya. Alfanya adalah 90 min 2y ya, kita kurungi kembali. Ini 90 derajat dikurangi 2y plus k dikali 360 derajat. Ya, kita sederhanakan ya. Maka min 2y pindah ke sini menjadi 3y. Min 60 pindah ke kanan menjadi 90 tambah 60 yaitu 150 derajat. Plus k kali 360 derajat ya. Penambahannya hanya dengan 90 saja. Kemudian kita sederhanakan ya. Y-nya sama dengan bagi 3 semuanya menjadi 50 derajat ditambah k dikali berapa dibagi 3 yaitu 120 derajat. Untuk yang ini kita sederhanakan juga, y sama dengan y min 60 terlebih dahulu, yang dikurung kita selesaikan. 180 dikurangi 90 adalah 90 derajat. Min dikali min 2y yaitu plus 2y plus k kali 360 derajat. Ya, karena kita cari y kumpulkan ke kiri, y dikurangi 2y maka min y. 90 plus 60 ya menjadi 150 derajat plus k kali 360 derajat. Kita coba satu persatu. Jika k-nya 0, maka y-nya adalah ini 50 derajat plus 0 kali 120 derajat. Y-nya ketemu 50 derajat. Nah, 50 ini berada pada interval 0 sampai 90, maka memenuhi. Kita coba ketika k-nya 1, maka y-nya adalah 50 derajat ditambah 1 dikali 120 derajat. Kalau kita jumlahkan, maka y adalah 170 derajat. Tidak berada pada interval yang ada di soal, maka ini KM. Kemudian untuk yang min y, nah kita coba ketika k-nya sama dengan 0, maka ini min y sama dengan 150 derajat plus 0 kali 360. Itu sama saja dengan min y sama dengan 150 derajat. Karena kita cari y, ya y sama dengan min 150 derajat. Masuk gak ke dalam interval ini? Tidak. Kita coba dulu ya, k-nya sama dengan 1, karena ini negatif ya, kita bisa ke positif. Nanti kita coba, y sama dengan min y, 150 derajat plus 1 kali 360 derajat. Maka min y sama dengan 360 tambah 150 adalah 510 derajat. Maka y-nya adalah min 510 derajat. Tidak memenuhi. Maka y yang memenuhi hanya 50 derajat. Sedangkan yang ditanya di soal adalah tan kuadrat y ditambah 10 derajat. Kita masukkan nilai y-nya. Berarti tan kuadrat y-nya 50 plus 10 derajat. Sama artinya
tan kuadrat 60 derajat. Itu sama artinya dengan tan 60 derajat dikuadratkan. Maka hasilnya tan 60 adalah akar 3 dikuadratkan. Hasilnya